Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan kedua nih ya terkait sosmed. Nah, kenapa sih judul kali ini tuh sosmed adalah maut dan kenapa sih dibahas di momen Muharram atau momen hijrah ini? Karena menurutku ini adalah suatu isu yang penting untuk dibahas menurut aku di momen transformasi ya, khususnya buat kita nih Gen Z. Karena aku sendiri merasakan ya bagaimana si sosmed ini tuh sangat berdampak ya, sangat berpengaruh ke kehidupan aku. Dari mulai waktu yang tak terasa terbuang gitu ya, sia-sia gitu. Terus juga tumbuhnya mental illness deh. Karena kan aku jadi tadi ya kalau ceritanya Kak Diki Kak kan Upin Ipin kebalik bolak terus. Kak Zul gitu kan. Jadi membandingkan diri kita sama orang lain gitu, dan itu relate banget gitu di aku gitu ya. Karena ya ini si sosmed itu kan memang ternyata tuh media yang sengaja dibuat untuk mengalihkan atensi kita, dan dia tuh memberikan efek dopamin hits cepat yang jadinya kita tuh nggak bisa berhenti nge-scroll gitu, nggak terasa 3 jam udah berlalu gitu ya. Nah, ini adalah tantangan yang menurutku penting banget dihadapi oleh anak-anak Gen Z seperti kita ya. Apalagi Gen Alpha, Alpha Plus Plus juga kan, waduh PR banget ya. Nah, kenapa di sini aku mengundang Teh Kar sama Teh Aul juga, selain Teteh ini adalah influencer yang mana hidupnya itu banyak berkecimpung di sosial media. Terus juga Teteh kan generasi milenial ya. Nah, makanya aku tuh pengen tahu gitu, seberapa besar sih pengaruh sosmed ini di generasi milenial? Apakah sama dengan kita Gen Z ya, yang penuh dengan distraksi gitu kan? Atau kalau generasi milenial tuh punya kayak remnya otomatis sendiri dan pola pikir yang emang udah ya beda lah gitu ya. Jadi lebih bisa mengontrol bersosial media gitu. Mungkin dari Teh Aul dulu Teh. Yang susah ke aku. Pikir dulu nih. Ayo loh. Sosmed. Aku punya perjalanan yang mungkin bisa dibilang cukup unik kalau di sisi sosmed ya. Jadi karena aku dari awal tidak langsung menggunakan sosmed itu sebagai sebuah tools syiar gitu ya. Nah, ketika di turningnya poinnya itu berarti ya sosmed ini digunakan untuk syiar. Nah, terjadilah sebuah pergolakan itu gitu. Sebelumnya sih biasa aja ya, karena zaman kita awal-awal ada sosmed, ini TMI aja ya. Saya ingat banget saya sama Kartini itu duluan saya main IG, ini kalau ngomongin salah satu platform ya, Instagram. Dia itu belum main tuh waktu itu. Dia aktifnya di Line dan beda umur kita ya. Enggak. Maksudnya bedanya cuma 2 tahun pun. Saya masih di Facebook karena kan waktu itu IG itu hanya sebuah platform yang belum seperti sekarang banyak perkembangannya ya. Di awal tuh kan hanya foto. Sementara anak ini kan nulis. Jadi itu bukan tempat yang tepat awalnya untuk di Facebook kalau saya. Di Facebook dan di Line. Masih ada Ketika dia mulai main IG tuh saya masih ingat followersnya masih ingat saya. Sampai akhirnya dia melewati menyaingi saya. Nggak ada yang bercanda. Maksudnya itu di sosmed itu memang awalnya kan hanya untuk sosmednya sendiri tuh berkembang, bukan hanya manusianya aja gitu. Jadi ketika sebuah platform itu berkembang dan itu sesuatu yang baru, kebetulan aku sarjana sosial gitu, pasti akan menimbulkan masalah yang baru juga gitu. Jadi maksudnya yang dibahas tadi kan ada begini begitu tuh ya, masalah yang timbul yang hadir dari sebuah perubahan gitu kan. Kalau yang dari personal saya nih dengan sosmed, awalnya kan hanya untuk ya posting kehidupan sendiri lah ya, pribadi gitu. Sampai akhirnya berpikir coba deh kita gunain ini buat syiar. Wah, yang terjadi adalah tidak menarik perhatian siapapun gitu kan. Maksudnya kayak ngomongin diri sendiri tuh likes-nya banyak gitu kan ya. Maksudnya begitu nyanyinya nasyid, waduh 5 likes-nya kan. Langsung ngalamin, drop gitu engagement. Ngalamin maksudnya drop. Jadi kayak ini interestnya orang nggak di situ. Gitu. Ternyata circle, tadi kita udah bahas circle yang bla 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 segala macam. Circle yang saat itu saya punya tidak tertarik dengan konten. Kalau zaman dulu belum ada namanya bahasa konten, belum ada. Tidak tertarik dengan posting yang berkaitan dengan hal seperti itu. Tapi saya lakukan itu berarti sampai tahun ini tahun ke-8 ya, 8 9 gitu. Bersosial media. Sosial media. Dan ini menarik Teh Sandy, kenapa? Karena
semangatnya saya ngonten itu juga adalah atas semangat dari circle yang benar kurasa ya. Jadi waktu itu ceritanya gini, ada namanya Teh Nadia Kusbil namanya ya. Dia ketawa karena dia kenal gitu. Yang nonton. Kamu seneng nyanyi kan katanya. Jadi waktu itu saya tuh nge-spill saya nyanyi itu cuman ke temen doang, nggak di sosmed. Mungkin teman saya tuh kayak apa sih ngejapri ke gue gitu ya. Kayak waktu itu belum zaman juga. Terus udah gitu dia cerita, ini lihat temenku tuh bikin katanya di IG bla 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 bla. Oke, terus kayak gimana menurut kamu, bagus gak? Ya bagus kan katanya, biasa aja kan, gak usah gimana-gimana. Terus gimana maksudnya gitu, kan kamu juga suka gitu, kenapa kamu enggak, apalagi kamu liriknya diganti, bagus loh itu syiar teh. Oke, terus aku gak semangat tuh, tetap gak semangat. Ya tapi malu lah, aku suaraku jelek, misalnya gak yang kayak bagus banget gimana, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, kamu penyanyi bukan? Enggak sih, ya udah falas-falas sedikit nggak apa-apa, dia bilang gitu. Kan yang penting niatnya, dia bilang gitu. Oke. Terus tapi nggak langsung tuh, masih lah berjalan. Orang ini lagi yang ngomong udah gitu berapa bulan setelahnya. Kamu tahu nggak Lady Gaga, dia ini spill nama aja ya. Lady Gaga tuh dia gila, niat banget dia bikin konten musik tuh, sampai begitu-begitu istilahnya, sampai auratnya kemana-mana, dia syiar sesuatu yang salah, semangat banget. Masa kamu yang bener katanya nilainya nggak semangat sih katanya. Wah di situ saya terasa ditimpa apaan gitu. Kayak ditampar bolak-balik Gitu gitu ya. gitu. Ya cuman yang terjadi di sosial media adalah tidak menarik perhatian orang gitu. Maksudnya viewsnya di bawah 100, likesnya juga ya gitu ya. Sampai ada satu momen sedikit-sedikit banyak followers baru. Dan itu bagi saya sebuah tahapan yang ketika Allah tahu bahwa circle yang saat ini ada itu tidak menunjang, Allah akan menghadirkan circle yang lain yang baru yang menunjang gitu. Naik sampai akhirnya meledak gitu kan di tahun ke-8 gitu. Hits lebih dari 1 juta gitu kan si ininya. Itu juga lumayan panik juga. Itu tahapannya beda lagi kan, kayak udah beda ada dunia apa lagi, ini? beda Gitu kan? dunia lagi. Mengapa aku Ganti mendapatkan fase. spotlight gitu kan? Ganti fase. Panik itu Teh Seni. Maksudnya ya itu pengalaman saya sebagai gen milenial ya. Ketika orang ingin tersorot, saya malah panik ketika disorot gitu. Itu sih yang kurasa waktu kemarin sampai cerita sama Kartini. Kartini aku kayak panic mood gitu loh. Kayak ini kebanyakan gitu. Maksudnya waktu itu udah mungkin kayak nggak expect juga ya. Nggak expect bisa se-wow itu. Dan mentalnya, tadi kalau ngomongin mentalnya nggak prepare terhadap spotlight itu. Jadi siapa bilang spotlight itu adalah sesuatu yang selalu menyenangkan? Enggak juga Teh Seni gitu. Itu yang aku rasakan ya. Sampai Tertekan akhirnya, apa gimana sih? karena ketika kamu sudah seviral itu, feedback atau respon dari netizen itu tidak akan 100% positif. Ya kan. Jadi ketika tidak ya Teh Kartini ya karena dia tahu pengalamannya sama pasti nggak jauh beda. Gue juga dapet tahu kayak kalimat-kalimat yang gak enak gitu kan. Banyak komen-komen yang tidak positif lah, senegatif itu. Misalnya karena aku cover lagu orang, kemudian perubahan liriknya juga ada kita bikin, walaupun aku juga tidak mencari keuntungan komersil ya di situ, tapi melanggar terus kayak kamu plagiat apa segala macam, sampai yang banyak nih, sampai dari mulai yang salah server sampai ngomongin body shaming ada. Mau mana dulu nih? Wow. Ada Ya body shaming apa coba? Liar Saya ya. tuh tidak pernah make upan kan. Saya Oke. bergantung kepada filter. Jadi paling make up tuh cuman di ini doang lah, lip and stick gitu ya. Itu alisnya hilang katanya gitu kan. Alisnya kagak ada katanya gitu. Netizen. Oke. Edit pakai Netizen. Ya maksudnya ada hal-hal yang kayak gitu yang mungkin untungnya kalau saya sih nggak terlalu gimana, cuma saya ketawain aja iya juga ya gitu. Terus udah gitu ada juga yang saya hanya Tuhan Yesus Kristus yang benar. Wah, kayak Pak salah server Pak, maaf Pak gitu kan, kayak ya udah macem-macem lah, itu yang kita bisa ketawain. Tapi ada hal-hal yang kayak lumayan, wah ini lumayan nih. Terus akhirnya sampai bikin saya sendiri ya, secara reaction dari saya menghadapi itu adalah saya mundur. Saya step back kayaknya ini udah Gak posting lagi. Hah? Sempet takut kan, dilaporin apa hak cipta, Tapi udah disclaimer terlalu overthinking gitu. Disclaimer dulu nggak full satu lagu kan, itu Nggak. cuman kayak potongan-potongan aja kan. Iya sepotong kayu Daunnya bukan yang itu rimbun. lagunya, salah. Oke, salah. Jadi saya step back dulu, saya sempat nggak main IG dulu Teh. Sempat nggak main IG karena mungkin itu ya saya pikir itu ketakutan yang belum bisa saya pahami juga ya gimana saya counternya, dan saat itu yang jadi pilihan saya adalah enggak deh, nanti dulu yang kontennya agak panik gitu kan. Dan di situ juga, di titik itu juga saya berpikir kalau saya nggak berani, jadi banyak orang yang menyayangkan
kayak kenapa kok lagi bagus loh, lagi naik-naiknya gitu kan. Kenapa nggak diterusin aja? Itu kan momen itu tuh maksudnya mungkin ada lakinya juga, keberuntungan, dan mungkin ya nggak tahu lah kapan lagi gitu kan bisa terulang gitu. Tapi di situ saya kenapa yakin mau ngerem, karena saya takut juga ketika saya lanjutkan ini niat saya sama nggak sama sebelum viral gitu. Oh, Iya kan? iya, Ketika iya, dilanjutin iya. itu kan jadinya jadi aji mumpung jatuhnya. Mumpung gitu. Tapi masalahnya Iya, iya. niatnya ya oke, yang dilakukannya tetap sama, syiar dan lain-lain. Tapi kan yang harus kita pastikan itu niat kita, Niatnya hati kita ya. yang paling kita harus jaga ya. Jadi saya ya udah nggak apa-apa. Nanti kalaupun harus mulai lagi dari nol dan lain sebagainya, ya udah Pertamina kan mulai dari nol ya. Iya, gitu. iya, iya. Nah, maksudnya jadi itulah Gak ada sponsor kan? nggak ada sponsor sih sebenarnya. Banget Cuman ya. ya intinya ya tadi, jadi setiap generation gitu punya apa reactionnya tersendiri. Nah bagi aku pribadi kalau misalnya dari konteksnya milenial, aku nggak ada problem untuk step back off dari sosial media. Mungkin bagi Gen Z itu sulit ya, karena kadang ada yang bilang TikTok is my life gitu kan. Maksudnya kayak I cannot live without TikTok gitu maksudnya. Iya. Tapi kalau bagi generasi kami mungkin ya masih ada bisa nggak main sosial media sama sekali sampai di uninstall tuh bisa gitu. Itu yang aku rasakan ya. Kalau Teh Kartini kayaknya mirip juga sih, tapi karena dia Pindah ke Netflix. Pilihan itu bagus. sama aja Pilihan sih. bijak nggak sih? kayaknya. Iya. ya Pilihan bijak. intinya bagi Oke. kami reaksinya seperti itu, masih bisa untuk enggak main. Kalau bahasanya zaman anak sekarang tuh detox ya, detox dulu ya, dan Detoxifying. bener-bener emang bukan jadi silent reader, ya memang di uninstall aja gitu. Dan Oh, sampai uninstall. ya hapus dan akun? Enggak sih kalau hapus akun ya. diaktif ya. Diaktif. Iya, diaktif. Jadi tidak bisa dicari juga sama orang gitu kan istilahnya. Itu sekarang kurang lebih biasa dilakukan beberapa bulan sekali sih bagi aku pribadi ya. Karena emang kurasa butuh gitu kita balancing antara dunia maya dan dunia nyata, itu kerasa bedanya dan memang kadang diperlukan lah bagi aku pribadi ya. Gitu sih. Oke. Kalau dari Teh Kar gimana Teh? Beda cerita ya. Kalau aku dari dulu senang melawan arus. Wow. Nah, Salmon banget ya. baru nih. mau Banget ya. Yang beda gitu ya Teh Kar. pengennya yang beda gitu. Iya. Nah, tetapi itu juga ada perjalanannya. Jadi ada masa-masanya saya di sosial media itu menuliskan segala sesuatu yang kontroversi. Jadi ada isu apa, saya pengen memihak yang salah gitu. Oh gitu. Oh ya. Wah, Pernah. ekstrim nih. Wow. Karena banyak hal lah, enggak melulu yang salah ya. Maksudnya salah itu bukan berarti beneran salah juga ya. Siapa tahu memang kondisi masyarakat POV ya, POV POV-nya aja, ada yang POV-nya. lain ya. ada yang lain. Nah, ya akhirnya saya pernah tuh diserang gara-gara membela plagiator. Oh. Jadi aneh banget. Saya Apakah pernah ini yang tadi isu? Salah satunya, salah satu yang menyerang. Kalau aneh banget ya kalau plagiat itu kayak kita kalau itu punya kita kan ya. Masalahnya saya tulis itu. Ini lagunya siapa? Ini siapa gitu. Sebelah mana plagiatnya ya. Saya bilang itu lagu saya baru ya kan. Boleh gak? Nah, Saya jadi dibelain Kartini berarti. Iya. Jadi kita saling membela. Aduh. Ya, waktu itu memang serangannya bertubi-tubi ya dari banyak editor penerbit besar. Saya sampai vakum menulis selama 1 bulan. Biasanya saya nulis setiap hari tuh. Di momen ada itu. berarti ada ya momennya vakum ya. Momennya. Nah, Vakum nulis. vakum nulis. Jadi saya ngerasa terpukul aja gitu dengan serangan itu, terlebih bukan orang sembarangan yang nyerang saya, tapi editor para penerbit besar. Dan saya ngerasa lagi waktu baca tulisan saya itu, ya juga ya ngapain saya nulis ini gitu. Jadi ya itulah momennya, dan saya coba kembaliin lagi ya ke Allah gitu ya, gimana baiknya. Saya konsultasi juga sama guru-guru saya gitu ya di berbagai bidang, di bidang menulis maupun di bidang lainnya gitu, di sejarah juga ya, karena berkaitan tulisan-tulisan saya itu ya kadang menyerang pemerintah, kadang bahkan saya pernah nulis mengajak satu sekolah untuk menurunkan kepala sekolah. Wow. Saking ekstrim Wah, sekali real ya. nih, Zaman now real nih. Ya dulu ya, bukan sekarang. Perjalanan yang tidak mudah ya Teh ya. Perjalanannya. Dari situasi-situasi berbahaya, saya tuh
nggak tahu kenapa seneng gitu berada dalam bahaya. Oke. Jadi memicu adrenalin ya. Iya. Nggak perlu agak-agak naik roller ngeri juga coaster nih. ya kayak. Ya naik roller coaster benar. Nah tapi buat apa ya saya kayak gitu? Cuman nebar sensasi aja gitu ternyata. Nah jadi saya ngerasa nggak tenang tuh setiap nulis itu ya walaupun ya kadang-kadang sensasinya nggak bisa saya temukan kalau saya nulis biasa aja gitu. Nah akhirnya saya waktu itu berniat gitu ya menghijrahkan tulisan saya ke tulisan-tulisan yang mengajak pada pada Allah lah gitu ya. Tulisan dalam tanda kutip tulisan langit gitu ya. Tulisan yang punya renungan dan sebagainya. Dulunya saya nulis esai, pendapat-pendapat yang menyerang, terus saya coba nulis sesuatu yang sangat personal bagi saya. Saya nulis waktu itu tentang sahabat saya yang disleksia. Di sini ada suaminya. Wow. Saya nulis disleksia tuh kebalik-balik ya kalau baca. Iya. Oh. Jadi saya itu fase hijrah saya juga. Jadi bagaimana saya yang sok tahu ini yang sangat mencintai sastra ini, sangat suka menulis ini, bersahabat dengan orang yang hampir kalau baca tuh ya sering ketukar-tukar ya dalam tanda kutip tidak jauh lah dari sastra gitu ya, jauh dari sastra. Disleksia itu teman-teman tahu kan film India judulnya Tare Zaman Par. Kayaknya enggak deh. Itu zaman kapan ya? Teman-teman tahu gimana? Kayaknya beda aku. Gak zamanin deh kan. Tapi itu ada film yang membuat sahabat saya ini sadar kalau dia disleksia gitu. Oh. Walaupun ya hoki ya masuk ITB. Kirain maksudnya bukan faktor genetik gitu ya? Atau entahlah. Nah, cuman saya menuliskan itu dan viral untuk pertama kalinya. Waktu itu ya kalau saya boleh bilang sebenarnya 40.000 itu angka yang kalau sekarang tuh setara 4 juta kali ya gitu. Iya, Sangat-sangat betul. wah 40.000 yang baca gitu. Itu mata orang semua, mata robot ini. Jadi ya saya sempat di situ kayak ngerasa oh inilah jati diri saya gitu. Tulisan yang jujur, tulisan yang enggak menyerang siapapun gitu. Judul tulisannya waktu itu bersyukur jadi orang bodoh. Pengen ngasih tahu POV bagaimana seorang Bilal ketika mendekati cahaya Allah gitu ya beliau ya ditunjuki jalan yang benar gitu ya walaupun tidak lebih baik secara intelektualitas ketimbang Abu Jahal dan sebagainya ya tahu ya. Nah jadi di situ sih ada POV baru orang-orang suka dan kebetulan itu juga saya nulisnya dengan sepenuh hati gitu. Jadi dari situ seterusnya saya nulis dengan gaya seperti itu kayak gitu. Oke, nah sekarang aku mau tanya nih Teh, karena kalau tadi kan kaitannya bagaimana Teteh Teh Aul dan Teh Kar bersosial media gitu ya. Nah kita ini ya Gen Z ini tuh kayak terlalu banyak over information gak sih sekarang? Ya. Betul. Baik itu konten positif maupun negatif ya sekarang tuh gitu. Nah yang jadi problem itu kalau dulu mungkin ya kita ngerasa bersosial media itu terlalu banyak, bukan terlalu banyak ya, lebih dominan konten-konten yang menurut kita ya, aku pribadi sih yang lewat di algoritma aku cenderung negatif dibandingkan konten-konten menginspirasi ya. Sehingga dulu tuh tantangannya adalah gak bisa nih kayak gini sosial media gitu jadi toksik gitu ya informasi yang didapat. Tapi kalau sekarang menurutku sih udah imbang ya antara informasi positif dan negatif. Justru sekarang tuh tantangannya adalah gimana caranya kita tuh bukan stop sih, bisa mengontrol gitu ya. Karena pernah gak sih Teteh main sosial media sampai sakit dada scrolling terus gitu? Pernah gak? Paling sakit jari. Sakit jari. Oh gini pegel. Pegel. Pernah gak sih? Kalau aku pribadi pernah sih ya. Pernah ya? Pernah sih ya. Iya sampai kayak Pernah mungkin biar lebih paham konteks kalau dari aku ya. Ya. Kalau dari aku pribadi mungkin karena balik lagi tadi ya, kan informasinya tuh sangat luas, unstoppable. cepat dan lain sebagainya gitu ya. Istilahnya yang kita suka atau enggak semuanya bisa bercampur gitu kan. Nah tuh kadang tuh ada hal-hal yang mungkin kita rasa ini kayaknya nggak bener deh gitu.
Tapi kok bisa semasif ini nggak benernya gitu. Ada banyak kasus-kasus gitu. Nah istilahnya kayak jadinya tuh gondok sendiri tapi kalau aku kan memang tipikal orangnya nggak terlalu seneng komen ya, emang seneng ngeliatin aja gitu. Kalaupun komen untuk kayak ngedumel Dalam sendiri hati gitu ya, aja gitu ngedumel, ya. kayak, kok ini gini ya, kok bisa gitu gitu. Nah bukan yang bukan yang seneng ngekomen postingan orang gitu. Nah jadinya tuh kadang bikin sakit dadanya tuh karena tadi ya sering banget nggak scroll, ketemunya yang kesel-kesel mulu, akhirnya tuh ketemu semua kayak gitu. Ya sampai udah kayak maksudnya kayak ya banding handphone atau apa gitu atau kayak udah ditutup gitu. Itu pernah sih aku ada di fase itu kayak gitu. Wow. Ya gimana? Kalau aku ngaruh ke mood sih, maksudnya ke Mood. Ya, jadi kayak pernah tuh perang komen. Oh Ya, iya. zaman-zaman pemilu lah ya, kayak kalau misalkan dukung A, B, C misalkan ini tuh hoax loh, misalkan kayak gitu sampai kayak aku misalnya komentari gitu kalau itu emang hoax gitu kayak malah dihujat gitu kayak banyak yang hujat. Mungkin kalau istilahnya mungkin ada buzzer dan sebagainya kayak ngaruh ke mood gitu loh, kayak udah selesai ngetik tuh kayak saran tuh gak mood gitu, kayak kemana-mana kayak gak mood. Misalnya ketemu ada orang mungkin yang pendukung mana, misalkan lagi kampanye mana, kayak apaan sih kayak gitu kayak ya, padahal kan mereka belum tentu emang yang komen ngejahat kita gitu, tapi kayak kalau ketemu salah satu mungkin salah satu ya calon kan kayak di sana, kayak apaan sih kayak kayak ketemu yang salah satu pendukung misalnya kayak di dunia nyata, jadi kayak kebawa mood padahal kan belum tentu mereka kayak gitu. Generalisir ya. Ya tiba-tiba generalisir kayak gitu. Nah, aktivitas di sosial media ini tuh akhirnya jadi menumbuhkan mental illness tadi gitu ya. Dari ya tadi ngerasa kesel, terus juga membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain dan mencuri waktu kita gitu kan. Baru-baru ini ada berita pertama tuh dari Cina. Jadi ada ibu rumah tangga yang ditemukan meninggal dunia sambil memegang handphonenya. Jadi ternyata dia tuh kan punya waktu tuh cuman malam aja, jam 19 ke atas habis ngasuh anaknya gitu kan. Nah dia tuh sering kebablasan main sosmed dari jam 9 malam sampai kayak jam 4 subuh gitu. Dan itu tuh everyday gitu, sampai akhirnya dia kena serangan jantung mendadak gitu, ditemukan sama mertuanya gitu. Nah makanya judulnya sosmed adalah maut gitu. Dan ternyata ya dia adalah seorang ibu gitu, berarti kan bukan Gen Z juga ya gitu. Terus baru-baru ini juga ya di salah satu tempat di Bandung ada yang mohon maaf gitu mengakhiri dirinya gitu kan, dengan menggantung di salah satu flyover yang ada di Bandung. Nah itu sebenarnya kalau aku baca kasusnya sih karena traumatik mungkin ya. Terus tapi dia tuh sempat kayak nulis perjalanan pahit hidupnya dia, terus dia kumpulin di satu G Drive, terus dia simpan di bio-nya dia gitu kan. Nah bisa kan, padahal maksudnya bisa jadi gitu kan tekanan itu tuh dia dapatkan karena itu dia terlalu banyak membandingkan gitu kan. Terus juga kita nih aktivitas sehari-hari nih teh kadang gitu ya nggak kerasa, kayak bangun tidur itu yang dilihat HP duluan, bukan sosmed duluan, akhirnya jadi nggak kerasa gitu kan waktu kebuang gitu ya. Terus juga jadi ngerasa bersalah. Dan tadi kalau pengaruhnya ke mood, kalau kata Kak Diki bener-bener ngaruh banget sih. Seharian tuh jadi jadi lazy aja gitu, jadi malas, jadi dikit-dikit buka sosmed gitu sih ya. Yang sering terjadi. Nah ditambah lagi aku juga kan content creator nih teh. Kadang kalau misalkan kontenku FYP itu tuh jadi penasaran gitu, yang pengen dicek itu udah berapa sih like-nya. Jadi relate banget sih yang kata Tekar tadi, udah berapa sih like-nya, apa aja sih yang komennya gitu kan, relate banget kan. Akhirnya tadi itu jadi menimbulkan mental illness gitu, perasaan guilty, perasaan bersalah yang terus menerus sudah jadi habits, dilakukan secara berulang, tertumpuk, baru akhirnya ya menimbulkan masalah-masalah mental gitu. Nah
yang aku pengen tanyain itu adalah ini kan di momen kenapa aku aware buat bahas ini di momen hijrah, di momen Muharram, karena menurutku bagi kita nih Gen Z gitu yang sosmed itu udah jadi hal yang kita tuh udah ya bercampur baur lah ya di keseharian kita, dan kita juga nggak bisa menstop perkembangan digital gitu kan. Gimana sih caranya supaya tadi kita punya kontrol gitu Teh? Ada apa namanya riset atau ada buku atau ada tips Teteh pribadi, misalkan kalau aku sih sekarang lagi berusaha untuk membiasakan pagi-pagi 1 jam sebelum tidur sama 1 jam setelah tidur itu aku nggak pegang HP. Benar-benar mengusahakan untuk balik ke habits aku di tahun 2022 ya. Jadi aku sebenarnya lumayan terlena cukup lama nih, dan lumayan ada habits yang bergeser lah semenjak sosial media semakin masif gitu kan. Terus juga grounding gitu, membiasakan untuk bepergian sendiri tanpa HP kayak gitu. Nah, atau adakah gitu Teh tips lain untuk tadi detoxifying social media selain misalkan kalau dari Tawul kan tadi ada deactive account kayak gitu. Selain itu? Jadi kalau terkait dengan sosial media ini, tadi sih kuncinya itu kita harus melihat dulu, kita harus punya point of view dulu, alias mindset ya, bahwa sosial media itu adalah tools. Satu itu, kenapa? Karena kalau nggak, jadi ada sebuah film, dokumenter ya filmnya, saya lupa judulnya, intinya adalah kalau misalnya sebuah produk itu tidak langsung memberikan profit kepada yang punya bisnis, artinya produknya itu adalah kita. Jadi itu yang terjadi dengan sosmed ya, gratis dan lain-lain. Ya karena produknya bukan itu, produknya adalah kita. Data Jadi kita dijual. maksudnya waktu kita dan lain sebagainya. Jadi kita yang jadi produknya mereka gitu ya. Kita yang jadi sasarannya gitu. Nah jadi harus melihat point of view-nya itu, sosmed itu adalah kita kan kerasanya kita itu pengguna gitu ya. Maksudnya pengguna tuh gini, penikmat gitu ya. Penikmat produk itu. Padahal dibalik sebenarnya. Kita adalah produknya mereka gitu. Satu pandangannya harus kayak gitu. Itu akan jadi bikin kita itu ngelihat sosmed tuh tidak 100% sesuatu yang tadi menghasilkan dopamin gitu. Karena kita ngelihatnya itu hanya sebuah alat. Ya alat apa sih? Kayak naik motor mau kemana pakai, misalnya mau ke sebuah tujuan kita perlu motor atau pakai apa-apa, pilihannya banyak. Jadi itu akan bikin mindset kita bahwa sosmed itu just one of a kind gitu loh. Dari tools yang bisa kita gunakan untuk misalnya tujuannya apa sih? Kalau tujuan kamu entertain, artinya sosial media bukan jadi salah satunya. Kalau tujuan kamu syiar, artinya itu salah satunya. Bisa yang lain, misalnya secara langsung atau apapun. Jadi harus dilihat dulu itu sebuah tools, bukan tujuan atau apapun itu akan mengembangkan secara mindset dan ngerubah perilaku kita juga dalam melihat hal itu gitu. Jadi oh ya aku tuh entertain, kalau gitu ada yang lain. Nah jadi itu yang dibikin sebelum orang bisa berhasil diaktif. Soalnya waktu ketika aku diaktif juga banyak yang nanya, aku sampai 2 bulan bisa ya gitu, padahal aku content creator gitu istilahnya. Kok bisa sih? Aku kayaknya sehari 2 hari nggak bisa deh nggak lihat, meskipun ya aku tuh nggak ngapa-ngapain, maksudnya cuman, dan yang dia lihat juga sebenarnya misalnya nggak yang negatif kok, ya aman-aman aja, tapi tetap misalnya wasting time gitulah, minimal itu ya gitu. Iya karena mungkin dia membuat itu sebagai salah satu yang wajib dia punya, bukan pilihan gitu. Nah makanya harapannya tadi tujuannya apa sih buka sosmed? Entertain. Banyak kok cara buat entertain yang lain. Nah jadi ngelatih dulu otak kita untuk seperti itu. Yang kedua ya tadi, jadi kita harus tahu bahwa kita pakai itu kan tools ya. Jadi tujuannya apa? Oh gua tujuannya syiar, artinya nanti kita akan bikin si sosmed ini ya bener-bener segitu aja gitu. Tes ini maksudnya gini, jadi kayak akan berkurang hal-hal kayak gimana ya habis ini ketika posting tuh dapat berapa likes, itu tuh udah jadi bab yang lain gitu ya. Tapi minimal ketika kita melakukan itu, kita enggak fokus sama feedback dari yang dihasilkan di situ. Jadi intinya harus dilihat sebagai tools. Artinya di situ
ada ataupun tidak ada gitu, kita bisa hidup tanpa itu. Tapi mungkin kalau sekarang karena itu menjadi salah satu yang digandrungi, kita tidak mau kita pakai. Jadi kita harus ngeliat itu tuh barang yang bisa kita kuasai, bukan yang menguasai gitu. Jadi ya ketika kita butuh kita pakai, ketika nggak butuh kita simpan. Kalau aku pribadi sekarang ngelihatnya kayak gitu karena kebanyakan juga kalau aku nggak posting, aku nggak banyak buka. Termasuk juga ngupdate kehidupan orang gitu ya, maksudnya orang lain gitu. Karena ya itu udah kita tahu gitu bahwa apa yang terjadi di sosmed dan di real life nggak selalu sama dengan ya, bisa jadi ya sama dengan bisa gitu, atau bisa jadi enggak. Jadi tipsnya satu itu. Yang kedua, don't do the extras gitu. Maksudnya gini, kebanyakan muslim kan yang jadi poin sekarang itu gimana dia merusak mindset dan merusak hati sebenarnya. Dan yang paling susah itu hati, karena sebenarnya willing untuk doing something itu dari hati. Nah, kenapa hati ini susah untuk diajak? Enggak, karena kita kebanyakan melakukan sesuatu yang ekstra tuh yang jadi halal kok dilakukan, tapi kebanyakan sebenarnya kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Tapi kebanyakan ya tadi, jadi sosial media dan sebagainya. Jadi harapannya sih, salah satu waktu itu saya pernah ikut kajian gitu ya. Jadi salah satu orang yang punya kolbun salim itu adalah yang mengurangi hal-hal ekstras dalam hidup. Boleh dilakukan halal, tapi kebanyakan. Misalnya makan kan oke, halal gitu ya, harus malah gitu. Tapi kalau kebanyakan, nah sama juga kayak hal yang sosmed gitu. Jadi bisa jadi kayak gitu. Dan saya juga pakai misalnya kalau YouTube atau apa itu ada sebenarnya bisa disetting timer juga sih ini di dalamnya. Jadi kayak ada waktu buat jeda rest ya. Kadang kan kalau nggak dikasih kayak gitu, dikasih alarm. Ada tuh sebenarnya mereka punya di si aplikasinya sendiri ya, entah di YouTube atau di IG, dia bisa memberikan reminder bahwa ini udah 30 menit nih, ini udah setengah jam nih, atau udah sejam nih. Dan itu kita bisa ngatur sendiri, mau di reminder setiap berapa menit. Itu juga bisa sebenarnya membantu. Dan yang paling penting ya harus ingetnya, kita itu hidupnya di dunia nyata ya. Maksudnya di real life gitu. Jadi banyakin juga ngobrol, jadi apa ya, maksudnya beneran ngobrol sama orang Interaksi dalam sosial gitu ya, konteks langsung. offline, tidak online gitu. Jadi kayak tidak selalu harus, karena yang ditawarkan dari sosmed itu kan kecepatan juga ya, kayak langsung gitu. Jadi kadang-kadang nggak perlu selalu langsung, kita tahan dulu sampai ketemu sama orangnya. Apalagi sebenarnya teman-teman kita juga teman-teman yang ketemu di hari-hari itu juga kan. Tapi kita tetap connect gitu kan, always connect gitu ya segala macam. Itu mungkin, dan selebihnya pasti Teh Kartini juga ada tambahan. Diwakili sebenarnya. Oh gitu. Semua. Udah ya. Sebat- Apalagi ya? Sebat trik. Apalagi ya? 100%. Apalagi ya? Ya mungkin itu sih sebenarnya intinya, jangan lihat itu sebagai sesuatu yang tadi gitu, mindsetnya dulu dirubah gitu. Itu adalah pedang gue, bukan maksudnya bukan tempat yang nyaman sebenarnya sosmed itu. Kalau kita lihat pedang itu maksudnya pedang untuk melancarkan sebuah tujuan gitu ya. Jadi ya kreator nih, jadi kamu harus berpikir bahwa itu adalah tools kamu untuk menghasilkan karya kamu di situ. Bukan kamu tuh jadi kebalik penikmat. Nah itu yang sebenarnya bahaya, itu ketika kita jadi penikmat sebenarnya. Jadi aku harapannya sih ke teman-teman yang nonton itu juga calon-calon kreator yang memang kita sama-sama menggunakan sosmed ini tuh untuk sesuatu yang ya entahlah ya, dengan sesuai dengan kapasitas dan karyanya masing-masing ya. Bukan sebagai penikmat. Yang sesuai itu penikmat justru. Yang bukannya hanya nyari sesuatu yang di hasilnya orang gitu. Nah itu karena dia nerima, itu yang lebih susah, karena dia istilahnya gini, dia biasa nerima bukan ngasih. Nah itu juga yang jadi susah. Kalau kamu cuman terbiasa nerima, pasti kamu susah untuk lepas karena kamu kebiasa. Ngerti gak maksudnya? Mendidik kita Dimanjakan untuk gitu jadi ya. lazy. Karena kan Gen Z sekarang gitu ya, even itu cuman posting kehidupan pribadi juga enggak. Wah, jadi punya IG tapi gak ada isinya gitu kan, istilahnya gitu ya. Kosong gitu postingnya. Ya, karena menikmati konten orang Hanya lain. menikmati konten orang lain. Dia sebenarnya silent reader, itu yang sebenarnya berbahaya menurut gue ya. Jadi mungkin salah satu ajakannya dan salah satu tipsnya adalah jadi kreator. Iya sih benar. Iya kan, teman-teman? Setuju banget. Ah. Memastikan sosmed itu jadi senjata adalah dengan memastikan kita punya output setelah bersosmed. Outputnya apa? Apakah inspirasi untuk kemudian berkarya gitu? Kalau aku sih selalu itu ya. Jadi membagi 24 jam hidup ke dalam 3. Pertama aspirasi, kedua inspirasi, ketiga kreasi.
Jadi setiap dapat inspirasi harus ada kreasinya. Setiap udah dapat kreasi, udah menghasilkan kreasi, harus ada aspirasinya, apresiasinya, entah ke diri sendiri maupun ke karya orang lain gitu. Kayak gitu kalau Oke, itu Karena salah satu setidaknya ya solusi. ketika jadi kreator, kamu buka sosmed itu, kamu tidak hanya di mindset yang nerima. I want to give something gitu. Ya, Iya, at least sesederhana nge-share kehidupan sendiri kan Teh Kartini juga sekarang mulai sering juga ya, maksudnya share tentang kehidupan sendiri kan maksudnya sesuatu yang ringan, tapi mungkin Teh Kartini kan udah jago banget ya storytellingnya. Tapi minimal yang lain juga bisa kayak gitu. Iya. Bahkan sekarang kan sudah jadi salah satu sosial media itu kalau di dunia kerja ya, karena aku udah kerja gitu, yang dinilai oleh HRD gitu. Karena bisa portofolio ya, menilai manfaatkan. kepribadian seseorang. Iya, Salah iya, satunya iya. sederhananya gitu. Kalau orang yang bikin sosmed, tapi sosial media tempat untuk bersosial di media, di sebuah media gitu. Tapi kagak ada yang bisa disosialisasikan oleh dia. Dia akan banyak menunjukkan hal. Berarti dia orang yang mungkin tidak pede, dan panjang urusannya. Jadi kayak berarti minimal salah satu yang bisa dilakukan sederhananya ya balikin lagi ke mindset di awal si Instagram ini ada sharing something yang nggak usah terlalu berkarya juga Teh Kartini sebenarnya. Sesederhana sharing apa yang kita lagi rasakan hari ini atau momen yang kita pingin share. That's fine, kayak mama aja gitu, Yeah. jalan-jalan kemana posting gitu kan. Kalau Teh Sharing Kartini kan udah hikmah kreator gitu ya. lah ya, jadi dia gimana caranya bisa menginspirasi, kehidupan yang menginspirasi dia bisa menginspirasi orang lain. Kalau belum sampai ke situ ya nggak perlu, yang penting ya posting aja dulu. Kalau aku kayak just do it aja dulu. Yang penting kayak kamu ke sana nggak hanya Kalau ada komen mencari negatif? ya. Kalau ada komen negatif, Kayak ada komen negatif gimana? belajar Tambahin dari negatif lagi jadi plus. Negatif tambah negatif jadi plus. Iya aku mah gitu dah. Iya kan? iya aku mah gitu dah. Iya. Udah di minus Iya, kan. aku Pasti mah gitu diakui. Iya aku mah gitu. Udah jadi plus. Oh iya benar ya. Tapi aku sering belajar loh dari komen negatif. Oh Oke. aku tuh gitu ya. Oh Oh. ya udah aku nanti nggak gitu lagi. Diambil untuk Oke, jadi oke, pelajaran oke, ya oke. kalau ada Iya, komen iya, negatif. setuju. Kalau aku kayak Oke. aku gitu ya. Beda ekspresi ya. Ekspresinya beda. Sama-sama Ada aku reg-deg gitu, tapi beda stressingnya. Beda stressing. Oke, jadi yang tadi aku tangkap itu adalah yang pertama perbaiki dulu pola pikirnya ya, gitu. Pola pikir kita menghadapi ya memaknai sosmed itu sebagai apa, jadikan dia tempat untuk kita berkarya gitu kan. Jangan cuma jadi penikmat gitu ya. Terus juga set alarm jangan lupa gitu ya. Kalau misalkan di soft skill itu ada namanya human value formula ya Teh ya. Redefining, reconstructing, reconnecting. Nah mudah-mudahan ini adalah satu metode ya yang mungkin bisa digunakan juga buat teman-teman yang bulan ini sedang merefleksikan diri untuk hijrah atau bertransformasi jadi lebih baik lagi gitu ya. Kan tadi ya turning pointnya setiap orang tuh beda-beda gitu. Nah khususnya tadi di sosmed mungkin tadi ya bisa mengganti waktu-waktu luang itu dengan lebih mengasah skill gitu. Tadi juga kalau dari Teh Kar bisa juga dengan kalau kita baru dapat inspirasi diolah terus kita sharing lagi gitu ya, menjadi sesuatu hal yang bermanfaat gitu. Jangan sampai kita yang jadi produknya gitu ya. Jangan sampai kita yang diperbudak oleh sosial media seperti itu. Ya mudah-mudahan kedepannya kita bisa jadi lebih bijak ya dalam menggunakan sosial media dan gak ada lagi, ya Allah mudah-mudahan kita gak baca lagi tuh berita-berita efek kematian gitu ya dari sosmed gitu ya, kayak judul pembahasan kita sosmed adalah maut ya. Mudah-mudahan kita keep healthy and tetap waras ya dalam bersosial media gitu. Nah buat teman-teman juga yang mau berkontribusi bareng kita di Soft Skill Academy, di Muharram ini kita ada serangkaian kegiatan dari mulai Soft Skill Vacation. Kita akan ngajak, karena ini momennya bertepatan dengan back to school, jadi kita di hari libur sekolah ini kita juga ada mau ngajak anak-anak yatim dan duafa untuk berlibur bersama. Terus juga ada penyebaran paket sekolah juga. Jadi di Muharram ini tuh dimensinya betul-betul selain pendidikan ada juga aksi sosial seperti itu. Nah mudah-mudahan sharing kita hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. See you next time. Nah kalau kalian kira-kira dapat hikmah apa dari obrolan kita kali ini, please comment below and jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi Bye. wabarakatuh. See you next Thank you. time.